Cerita ini aku dengar langsung tahun 2017 saat ikut membantu pencarian pendaki hilang di sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, tapi dikenal angker oleh warga sekitar. Lokasinya sengaja tidak kusebutkan karena sampai sekarang gunung itu masih sering didaki. Korban bernama Ardi, mahasiswa, naik bersama 3 temannya. Mereka berangkat pagi hari dan berencana turun keesokan siang. Jalur yang mereka pilih adalah jalur lama, bukan jalur populer, karena katanya lebih cepat. Menurut teman-temannya, sejak awal pendakian Ardi sudah beberapa kali berjalan paling belakang dan sering berhenti sendiri. Kayak dengar orang manggil, katanya waktu itu. Hilang di jarak dekat menjelang sore, rombongan berhenti istirahat. Ardi bilang mau buang air, hanya menjauh sekitar 10 meter dari jalur. 5 menit, 10 menit, tidak kembali. Teman-temannya memanggil, tidak ada jawaban. Padahal hutan di situ tidak rapat, jarak pandang cukup jelas. Mereka mengira Ardi bercanda, sampai salah satu dari mereka menemukan jejak sepatu menuju arah yang bukan jalur pendakian. Jejak itu hanya ada sekitar 20 meter, lalu hilang begitu saja di tanah lembab, seolah Ardi berhenti di situ dan menghilang. Pencarian dilakukan bersama warga dan relawan. Pada hari kedua, seorang warga tua mendatangi posko. Ia bilang malam sebelumnya melihat 4 orang turun gunung sekitar pukul 2 dini hari. Salah satunya jalan paling belakang, katanya kepalanya nunduk terus. Yang aneh, rombongan itu tidak menyapa, padahal warga itu menyalakan senter tepat ke arah mereka. Saat dihitung, jumlahnya 4, padahal yang turun resmi dari gunung hari itu hanya 3 orang, teman-teman Ardi. Dan di hari keempat, Ardi ditemukan, bukan di jurang, bukan di lembah, tapi duduk bersandar di pohon sekitar 500 meter dari base camp, di area yang sudah dilewati puluhan kali saat pencarian awal. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, matanya terbuka tapi kosong. Menurut tim medis, Ardi sudah meninggal lebih dari 24 jam, padahal hujan deras turun hampir setiap malam. Yang membuat semua orang diam adalah posisi tangannya menggenggam daun kering dan tanah, seperti habis memegang sesuatu atau seseorang. Pengakuan teman Ardi beberapa minggu setelah kejadian, salah satu teman Ardi mengaku sesuatu. Saat turun gunung hari pertama, tanpa Ardi, ia merasa rombongannya berjumlah 4, bukan 3. Ia bahkan sempat mendengar Ardi berbisik di belakangnya, "Tunggu, aku capek." Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Penutup sejak kejadian itu, jalur lama tersebut ditutup secara tidak resmi. Warga hanya berpesan satu hal pada pendaki, kalau mendaki, jangan pernah menoleh ke belakang saat namamu dipanggil. Dan kalau turun, pastikan jumlahmu sama seperti saat berangkat. Karena di gunung itu, ada yang bisa turun bersamamu tanpa pernah mendaki.